Terpikir untuk ke situ lagi, saya 2024 saya pikir sudah cukup lah. Punya tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan secara tegas menolak ikut dalam konstelasi Pilpres 2024 yang akan datang, termasuk adanya tawaran menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Luhut sudah memutuskan pasca pemerintahan Jokowi 2024 akan pensiun menjadi bagian dalam pemerintahan. Nama Luhut Binsar Panjaitan muncul sebagai salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk jadi wakil Anies di kalangan elit Partai Nasdem, yang notabene sebagai partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Elit Nasdem beralasan Luhut bisa jadi pelengkap bagi Anies karena lebih kental nasionalisnya, sementara Anies oleh sebagian kelompok dianggap kurang nasionalis. Saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir sudah cukup lah. Anies sendiri sudah menjelaskan 3 kriteria calon wakilnya, dan diakuinya belum menemukan orang yang memiliki 3 kriteria tersebut sampai saat ini. Iya, orang yang mampu untuk memanage administrasi presiden dengan kapasitas teknokratik adalah orang yang sekarang harus pernah ada di dalam pemerintahan. Jadi Anda cari 3 itu siapa yang bisa tuh? Cuma 1, Luhut Binsar Panjaitan. Tarik-menarik antara Demokrat dan PKS yang katanya akan ikut dalam koalisi mengusung Anies pun masih berlangsung, terutama tentang wakil Anies, mengingat Demokrat dan PKS menginginkan kader mereka menjadi wakil Anies. Begitu juga dengan Nasdem yang lebih cenderung wakil Anies bukan dari parpol. Kebuntuan terkait soal cawapres Anies dan syarat yang dijualkan Anies inilah yang kemudian memunculkan opini publik seolah sulit menemukan orang yang benar-benar memiliki 3 kriteria yang diajukan Anies. Bahkan pengamat politik Rocky Gerung pun menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan sebagai tokoh yang memiliki 3 kriteria Anies tersebut. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pun menganggap untuk memilih calon wakil presiden tidak harus memiliki popularitas yang tinggi. Tidak punya pengalaman juga, punya tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan yang cukup baik.
pengalaman membuktikan presiden terpilih justru memilih wakil presiden yang tidak memiliki popularitas yang tinggi. Contohnya dirinya, Budiono, dan Kiai Ma'ruf Amin. Statement Yusuf Kala ini seolah menjadi bola liar kepada Anies untuk tidak kaku memilih wakil dengan berpatokan pada popularitas. Dan bisa juga statement JK ini seolah sinyal anjuran ke Anies bahwa kader Demokrat dan PKS tidak mesti jadi wakil Anies. Sama seperti Nasdem yang memiliki kedekatan histori dengan Anies, Luhut bin Sarpanjaitan pun memiliki hubungan dan memori yang cukup dekat sama Anies. Meskipun beberapa waktu yang lalu pernah berbeda pandangan terkait kebijakan reklamasi. Bila ditarik ke belakang, Anies dan Luhut adalah bagian penting dari orang yang mensukseskan dan memenangkan Jokowi dan JK dalam Pilpres 2014 yang lalu. Bahkan sama-sama masuk dalam kabinet Jokowi, meskipun kemudian Anies direshuffle. Politik sangat cair dan dinamis, bahkan terkadang apa yang ditampilkan para elit politik di layar publik belum tentu sebenarnya. Karena selalu ada layar belakang yang tidak diketahui publik. Mungkin bagi publik, hubungan Anies dan Luhut tidak baik, tetapi bisa saja justru sebaliknya. Mungkin bagi publik tidak mungkin Anies berpasangan dengan Luhut, akan tetapi kompromi dan kepentingan akan kekuasaan dan kemenangan, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah politik begitu? Bukankah dulu Yusuf Kala mengatakan orang seperti Jokowi belum layak jadi presiden? Tapi faktanya mereka berpasangan. Bukankah dulu Anies tim sukses Jokowi dan JK menyerang Prabowo? Toh akhirnya Prabowo usung Anies di Pilkada Jakarta. Apalagi dengan Kavesta Sud sebagai orang tangan kanan Jokowi, bisa saja Anies berpasangan dengan Luhut untuk mendapatkan dukungan dari Jokowi secara penuh. Semua masih cair dan tetap selalu ada kemungkinan. Hanya apakah Anies mau berpasangan dengan Luhut, dan apakah Luhut akan mengubah keputusannya? Waktu akan membuktikan.